wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati qiraatil kitab wa majlis ta'lim kamana wa ahluna wa ba'una sholihun wa kana sultan ala sili syabdil qadir jinratil wa kana sayyidil musannifil al-imam al-wazir wa kana musannif hadal kitab Imam Zainul al-Malibari wa kamana wa Hajar al-Haytami qad sirrahum wa awdirahum mausulihim wa furu'ihim wa nafahatihim fi dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya mujibas sa'ilin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalisuha alla yakuna alaihi ay alal udwi. Leres. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalisuha utawi kaping telune khamsah iku alla yakuna yen to ora ana alaihi ing atase anggota ai alal udwi tegese ing atase anggota apa mughayirun sesuatu kang wah lil ma'i marang banyu taghayyuron kelawan owah doron kang bahayani kaza'faronin kaya za'faron wasondalin lan cendono kaya cendana khilafan krono khilaf li jam'in kaduwine jumhur warabi'uha utawi kaping papate khamsah. Khamsah niki maksude syarat untuk yang lima niku iku alla yakuna yen to ora ana alal udwi ing atase anggota apa hailun satir atau penghalang. Jadi itu dijadikan khobarnya kanan juga bisa. Allah yakuna yento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa hailun penghalang bainal ma'i ing dalem antarane banyu wal maghsuli lan anggota kang den basuh kanuratin kaya kapur wasyam'in lan lilin waduhnin lan minyak jamidin kang beku wa aini hibrin lan anane hibr tinta wahinnain lan hina pacar bi khilafi duhnin kelawan persulayaane minyak jarin kang mengalir aimaiin tegese kang cair wa illam yasbut lamun ora tetep apa alma'u banyu alaihi ing atase anggota wa athari hibrin lan labete tinta wahina in lan henna wa kadalan kaya mungkono syek iku yustaratu utawi den syaratake apa alama ing atase barang jazama kang nyatakake bihi ing ma sapa kathiruna ulama akeh alla yakuna ing yen to ora ana apa wasahun kotoran
tahta zufrin ing dalem ngisore kuku, yamna'u kang bisa nyegah apa wasahun tahta zufrin usulal ma'i ing temukani banyu. Lima marang barang tahtahu kang ana ing dalem ngisore dufer. Khilafan krono persulayaan jam'in marang jumhur minhum saking monggo minhum saking jumhur minhum iku setengah saking jumhur ya. Al-Ghazali utawi Imam Ghazali wa Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairuhu malan ngliyane Imam Ghazali lan Imam Zarkashi. Wa atalu lan jelasake panjang lebar fi tarjihi ing dalam tarjihe imam. Wa sarrahu lan mertelaake sapa minhumul Ghazali wa Zarkashi wa ghairuhuma bil mahati kelawan makfuwe dimaafkan. Amma saking barang tahtaha kang ing dalem ngisore dufer minal masakhi bayani saking kotoran duna nahwil ajini ing dalem ngeliyani sepadane adonan. Wa asyara niki kecepetan napa kurang cepet? Biasa ampun nggih. Napa ampun napa? Napa kecepetan? Napa ampun rata-rata sudah biasa. Kurang rendu. Iya. Nggih. Wa asyara lan awas isyarah sapa al-Adra'i Imam Adra'i. Wa ghairuhu lan liyane Imam Adra'i ila dhfi maqalatihim maring lemahe dawuhe jumhur iku mau dhuwur Imam Ghazali Zarkashi wa ghairuhu iku mau. Wa qad sarraha lan temen-temen mertelaake sapa Imam Mutawalli fi tatimmati ing dalem kitab Tatimmah. Wa ghairiha lan liyane Tatimmah bima kelawan barang fir raudhati ing dalam kitab Raudhatul Thalibin karangan Imam Nawawi Syahsyaruddin An-Nawawi bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Wa ghairiha lan liyane Raudhah min adamil masamahati saking ora anane pangapura makfu bisain kelawan suwiji-wiji mimma saking barang tahtaha kang ing dalem ngisore ma dufer nggih dufer haitsu manaa ing dalem sakarine nyegah apa mimma tahtaha bisain mimma tahtaha usulal ma'i ing temukani banyu bimahallihi kelawan panggonane banyu. Wa aftalan awe fatwa sapa al-Baghawi Imam Baghawi fi wasakhin ing dalem kotoran hasola kang hasil apa kotoran wasakh min hubarin saking bleduk lebu nggih bi annahu kelawan setuhune gubar iku yamna'u bisa nyegah apa gubar sihhatal wudu ing sahe wudu bi khilafi ma kelawan persulayane barang nasya'a kang cukul apa ma min badanihi saking badane wong wa huwa utawi ma nasya'a min badanihi iku al-araku keringat al-mutajammidi kang beku wajazama lan nyatakake sapa Imam Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili
bihi kelawan ikilah qaul fil anwari ing dalam kitab Al Anwar. Al Anwar li amalil abror. Namanya kitabnya Al Anwar lil amalil abror. Pun nggih niku mangkeren nggih. Panjenengan menawi ada yang ketinggalan silakan di refresh nanti di YouTube-nya. Jadi kita kan sudah ada fasilitas, dimanfaatkanlah fasilitas ini untuk lebih mengejar waktu dan maksimalkan waktu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan syarat wudhu yang 5 niku. Sekarang memasuki yang nomor 3. Yang nomor 3 daripada syarat-syarat wudhu niku, wudhu niki awal kali diwajibkan sama dengan sholat pada Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Salisuha alla yakuna alaihi alal udwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran daron kaza'faronin wa sondalin khilafan lijam'in. Nomor 3 sekarang ya, syaratnya wudhu. Tidak boleh di dalam anggota wudhu itu yang kita basuh di anggota wudhu, semisal tangan umpamanya, itu terdapat sesuatu yang bisa ya, teng sarah ini keterangannya adalah bi an yakuna katsirun bihaitsu yamna'u itlaqis milma'i itlaqus milma'i alaihi kama taqaddama. Nomor 3 nih ya. Jadi di anggota wudhu kita ini saya contohkan semisal tangan saja nggih supaya mudah. Niku tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan, yang bisa merusak nama mutlak daripada air niku. Niku nomor 3. Contohnya nopo? Za'faron. Tak mriki dicontohkan adalah za'faron. Za'faron iki kental minyaknya. Saged dibuat nulis. Saged dibuat nopo? Nulis nggih. Tetapi beda dengan air. Panjenengan nulis pakai air bisa ndak? Ndak bisa kan? Maka air tidak apa-apa. Tapi kalau ada za'faron di tangannya, itu tidak bisa, tidak sampai air niku mboten sampai ke basuh, tidak sampai tembus ke kulit. Nah, itu akan membuat tidak sah. Za'faron ini teng Arab terkenal ya. Teng Indonesia sendiri jarang. Nanti ada beberapa benda lain yang perlu dan sangat untuk diketahui, apa saja yang sekiranya bisa mencegah benda niku terhadap yang membuat tidak sah wudhu. Niku sing nomor 3 syarat niku. Tapi dalam hal ini khilafan lijam'in. Ada beberapa ulama yang mengatakan, kata Syekh Zainuddin mriki, ada yang mengatakan za'faron tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sudah sondal tidak apa-apa, kayu cendana tidak apa-apa. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang nomor 4 sekarang. Sekarang syarat wudhu yang nomor 4, yakni warabi'uha alla yakuna alal udwi ha'ilun bainal ma'i wal maghsuli. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi ini adalah benda-benda yang mana sesuatu ini akan mempengaruhi terhadap syah tidaknya wudhu kula jenengan. Jadi andai kata ada sesuatu ini di antara anggota wudhu kita, semisal kaki sampai mata kaki atau tangan habis iku niki meriki ada sesuatu niki, maka
wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Apa saja itu? Tang mereka disebutkan adalah kanurotin, wasyam'in, waduhnin jamidin, wa aini hibrin wa hinnain. Pun kapur. Jadi kapur niki ketika ada di dalam anggota wudhu kita, semisal di tangan, wonten kapur, wah ini kayaknya perlu dibersihkan, bersihkan. Jadi jangan sampai ada kapur di tangan. Niku kapur, tidak boleh. Ini keterangan daripada musannaf Syekh Zainuddin Al-Malibari. Apalagi masyam'in waduhnin, lilin, duhnin jamidin, masyam'in waduhnin jamidin, lilin sekarang. Lilin buat nazal. Karena ketika jenengan ada cairan lilin niku, mari diamal mati, kemudian ada lilin, lilinnya niku nemplek di tangan karena habis menghidupkan. Lah niku kedah dibersihkan keren ketika wudhu. Lilin. Apalagi minyak yang beku, kang garing minyak, mari goreng nopo, panjenengan mari goreng iwak umpamane, kena ketumpahan, ajenge nyemprotaken, ajenge deleteng majen, ketumpahan, lah pada waktu wudu tidak dibersihkan, tidak sah minyak. Termasuk wasam'in tadi di sini tidak disebutkan. Ada lagi yakni lipstik. Lipstik ini dari nopo? Lilin. Nggih. Hati-hati panjenengan nggih, yang perempuan. Aduh laki-laki sih mungkin. Nah, kanggo lipstik ya sing. Hati-hati nggih. Wah, bahaya itu. Ini yang sering lalai kadang-kala perempuan ini. Lipstik ini bahaya, jenengan tidak bersihkan, tidak tembus nih, basuhannya tidak sampai. Jadi air dengan basuhan kulit ini tidak sampai, maka bahaya, tidak sah wudhunya. Dibersihkan dulu makanya disiasati ya teman-teman ibu. Artinya ketika panjenengan niku nanti ada kegiatan yang mengharuskan ada lipstik, kuntiangan, wes macam-macam ya kan mengharuskan. Niku yo minimal wudhu dulu. Kalau mau sholat wudhu dulu. Udah nganggo lipstik keren, mari kita berwudhu. Wudhu dulu, udah pakai lipstik. Nanti kalau batal ya sudah, berarti wayang bersihkan seperti itu. Jadi bahaya. Ini yang perlu diketahui pula. Wa aini hibrin wa hinnain. Tinta. Ini adalah wujud daripada tinta. Tinta niku kadung akeh niku nggih. Beda dengan nanti di sini ada keterangan wa athari hibrin wa hinain. Jadi di bawah ini ada keterangan wa athari hibrin. Niki adalah tinta yang mana tinta niku wujud daripada tinta ndak boleh. Wujud daripada tinta itu ndak boleh. Enten teng sikil mari ngitek tinta umpamane tidak tahu, makanya ditinggali keren. Itu tidak boleh. Wahinain pacar henna. Alah, tapi banyak di antara mungkin perempuan-perempuan yang bagaimana? Dilihat pacarnya itu sudah bekasnya atau tidak. Kalau masih asli, artinya asli itu masih ada ya bubuk-bubuk hitam. Dia yang pengalaman pakai pacar ada. Biasanya pertama pakai itu ada hitam-hitam, bubuk hitam itu ada. Kemudian setelah itu hilang kan tinggal sisa-sisanya, tinggal merah warnanya kan gitu. Itu enggak apa-apa. Nah, bekasnya enggak apa-apa. Bahkan kalau istri umpamanya suami menganjurkan sunnah itu hukumnya. Dia reko nganggo mene pantas. Ya tapi sakit ya. Umpamane nganggo reko sunnah. Kalau suami menganjurkan. Itu seperti itu. Jadi barang-barang ini perlu diperhatikan.
Apalagi ya, umpamanya sisiknya ikan, ya. Ada sisiknya ikan, mari mancing umpamanya, ya. Setelah mancing panjenengan ada sisiknya ikan, hati-hati, tidak sampai itu. Jadi air tidak sampai mengalir, wudhu bisa tidak sah itu. Bagaimana dengan soretan pulpen itu tidak apa-apa karena athari hibrin. Ini ada keterangannya di bawah. Saya dilanjutkan dulu ya. Wa illam yasbut al ma'u alaihi wa athari hibrin wa hinain. Walaupun air itu tidak tetap pada anggota, tidak apa-apa. Ada pulpen itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu tinta yang asli itu. Hembody, ini mboten napa-napa. Obat merah, kemudian GPU, ini mboten napa-napa. Makanya perkara-perkara ini catat dengan betul nih, pembagiannya harus ngerti. Itu kalau tidak ngerti fatal nanti. Itu perlu dicatat. Kenapa kita harus mengetahui benda-benda tersebut? Pertanyaan seperti itu, padahal sangat sepele. Perhatikan bahwa wudhu itu adalah langkah awal untuk menuju sholat kita sah. Ketika sah ada kemungkinan untuk diterima. Tetapi ketika wudhunya tidak sah, artinya jenengan kurang memperhatikan syarat-syarat ini, benda-benda ini terhadap anggota tubuh kita, maka konsekuensinya tidak sah. Hati-hati. Boten sah. Lah bagaimana? Lah kula niki kadangkala pernah atau ada orang pernah ketika itu di tangannya enten cat. Ini cat tidak boleh nih, ada cat. Mari ngelapur, mari nopo ngecat borong, anu cat. Di tangannya ada cat. Kemudian setelah itu dia baru mengetahui 3 hari berikutnya bagaimana sholatnya selama 3 hari ini. Bagaimana? Ya tetap tidak sah, ulang. Kodok. Kenapa tidak sah? Ulah-ulah kan tidak tahu. Kalau tidak tahu kan menjadi ilat, menjadi alasan orang yang diterima. Itu bukan tidak tahu, tapi lalai. Nopo lalai. Makanya kan kalau mau wudhu itu kan sudah dibersihkan semua anggotanya, sudah steril dari kotor, kan seperti itu. Berarti panjenengan ketika tidak memperhatikan hal-hal itu tadi lalai, bukan tidak tahu. Maka sebab ada lalai itu wudhunya bisa tidak sah. Kalau ada sholat yang tertinggal, ulang. Makanya ada satu kisah nih, kisah yang sangat menteliti berkaitan dengan hal ini. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Pindar, ini kan pengarangnya Syekh Zainuddin Fathul Mu'in ini, Syekh Zainuddin Al-Bari, beliau mengarang juga namanya kitabnya Irsyadul Ibad, bukan Nasoihul Ibad ya, bukan. Irsyadul Ibad. Ketika itu ada orang yang mati, kemudian sahabatnya 3 hari berikutnya niki tahu mimpi, kok tiba-tiba sahabatnya niki yang baru meninggal 3 hari niki digigiti babi, digigiti hewan-hewan yang melata. Ternyata setelah ditanya dalam keadaan tersiksa seperti itu, kenapa kamu kok seperti ini? Apa selama hidup kamu yang kamu salah? Jawabannya apa? Saya wudhunya kurang sempurna, artinya wudhu saya tidak sah. Itu artinya kalau wudhu saya tidak sah, saya buat sholat saya juga tidak sah. Akhirnya saya dihukum oleh Allah. Ini makanya cerita-cerita seperti itu diperhatikan. Sekali lagi bahwa sering kami sampaikan bahwa ketika panjenengan mengatakan katanya sholat itu kok mencegah perbuatan fasya lan munkar, inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar, tapi kok ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu perlu diperhatikan bagaimana wudhunya, sempurna apa tidak, sah apa tidak. Kalau ini tidak dijalankan, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis tidak diterima. Kalau seperti itu adanya, maka ya otomatis
Sholat yang semula itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidak bisa mencegah sudah, karena tidak sholat sama saja. Ini perlu diperhatikan. Benda-benda itu tadi sangat catat. Dipun hati-hati. Berikutnya nggih. Wa kadza yushtaratu ala ma jazama bihi katsiruna. Sekarang menjelaskanlah bagaimana, pertanyaan seperti ini. Bagaimana ketika di kuku niku wonten kotoran hitam-hitam. Tai kuku lah istilahnya, nggih. Ada kotoran hitam-hitam. Itu kalau dibuat wudu itu bagaimana? Kalau dibuat mandi wajib bagaimana? Sah apa tidak? Nah, ini keterangan ini, diperhatikan. Alla yakuna wasahun tahta zufrin yamna'u usulal ma'i lima tahtahu. Nah, ini kata Syekh Zainuddin bahwa disyaratkan, kata ulama banyak ulama yang mengatakan seperti ini, disyaratkan terhadap sesuatu yang menyatakan bahwa banyak ulama yang mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku, ya, kotoran di bawah kuku dicek sekarang kotorannya apa mboten iki kok. Kotoran di bawah kuku niku bisa mencegah, iki analisisnya para ulama, bahwa kotoran di bawah kuku niku bisa mencegah sampainya air. Bagaimana? Ya jelas tidak sah berarti kotoran di bawah kuku. Lah kula kukune dawa, tapi mboten kotoran mboten napa-napa. Tapi kalau ada kotoran, tidak sah. Itu menurut mayoritas ulama. Ini pendapat pertama, mayoritas ulama seperti itu berkata. Apakah ada dispensasi bagi orang-orang yang kerjanya berat, petani semisal, mari ketiku ning sawah nyingkal kotor maning, tandur kotor maning, rezeki maning. Apakah ada pendapat yang mungkin agak sedikit meringankan, yang mana kotoran iki salah dibuat itu? Apakah ada? Ada. Perhatikan berikutnya. Khilafan li jam'in min humbul Ghazaliyu wa Zarkashiyu wa ghairuhuma wa atalu fi tarjihihi wa sarrahu bil masamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwil ajini. Imam Ghazali beliau lahir pada 450 Hijriah, wafat pada 505, ada yang mengatakan 504. Imam Ghazali yang pendapatnya sering dikutip oleh para ulama sufi dalam Aswaja, beliau itu sama Imam Junaidi al-Baghdadi masuk kategori sufi yang patut untuk diikuti. Imam Ghazali yang terkenal dengan Ihya Ulumiddinnya dan banyak karangan-karangan beliau yang begitu fenomenal. Bahkan ada salah satu habaib pada zamannya mengatakan bahwa beliau itu adalah Sayyidil Musannifin. Jadi beliau itu merupakan rajanya musannif kitab. Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah Sayyidur Rusul. Muhammad anaknya Pak Abdullah Kanjeng Nabi itu merupakan gustinya para rasul. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Sayyidul Mujtahidin. Imam Syafi'i, Muhammad yang namanya sebenarnya Muhammad anaknya Pak Idris niku Sayyidul Mujtahidin. Napa niku yakni gustinya para mujtahid, mujtahid mutlak. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Apa niku? Ini gustinya para musannif pengarang kitab niki Imam Ghazali. Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Imam Ghazali dan Imam Zarkashi
Imam Zarkashi niki wafat pada tahun 794 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku ini pun tidak apa-apa. Napa kotoran di bawah kuku tidak apa-apa. Lah, kemudian beliau juga menjelaskan mengenai makfunya kotoran di bawah kuku itu selain daripada adonan. Mengecualikan Imam Ghazali niki kotoran debu, nopo ndut dan sebagainya tidak apa-apa. Kata Imam Ghazali dan Imam Zarkashi dan masih banyak ulama yang berpendapat seperti itu bahwa kotoran di bawah kuku niki tidak apa-apa selain daripada adonan, nggih. Napa selain daripada adonan tepung, nggih. Adonan tidak boleh itu kata Imam Ghazali. Jenengan mari gedang goreng ono adonan ning kuku. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Selain itu boleh debu, ndut napa boleh. Tidak apa-apa kata Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Tetapi pendapat beliau kemudian dikomentari oleh wa asyara al-Azra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Imam Adro'i mengatakan bahwa pendapat beliau itu Imam Ghazali, Imam Zarkashi dan pengikut-pengikutnya yang mengatakan kotoran di bawah kuku niku tidak apa-apa, kata beliau dhaif, lemah pendapatnya. Pendapatnya katanya lemah. Imam Adro'i menjelaskan lagi, menguat pernyataannya beliau, waqad sarraha fi tatimmati wa ghairiha bima fir raudati wa ghairiha min adamil masamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a usulal ma'i bi mahallihi. Kemudian Imam Mutawalli sekarang. Imam Mutawalli berpendapat dalam kitabnya, namanya kitabnya Tatimah, dan selain kitab Tatimah diperkuat juga pendapatnya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin, dalam kitab Raudhah Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Imam Nawawi niki yakni wafat pada tahun 676 Hijriah. Imam Nawawi niki. Jadi pendapatnya Imam Nawawi, sedangkan Imam Mutawalli niki wafat pada tahun 478 Hijriah. Dalam kitab Tatimah niku Imam Mutawalli mengatakan bahwa tidak ada makfu. Tidak boleh, tetap sejalan dengan musannaf kitab niki sejalan. Tidak boleh kotoran di bawah kuku itu tidak boleh. Katanya seperti itu. Kemudian berikutnya ada lagi yang berfatwa afta al-Baghawi fi wasakhin hasala min gubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu'i. Kemudian Imam Al-Baghawi sekarang. Imam Baghawi niki wafat pada tahun 576 Hijriah. Imam Baghawi niki terkenal dengan kitabnya namanya Tafsir Al-Baghawi. Tafsir Baghawi niki 2 jilid, kemudian disyarahi oleh Imam Khazin. Imam Al-Khazin menyarahinya Al-Baghawi niki sampai 4 jilid. Imam Baghawi sekarang. Kitab beliau juga Tahdhib Syarhus Sunnah seperti itu. Imam Baghawi mengatakan bahwa kotoran yang di bawah kuku yang berupa debu itu tadi yamna'u sihhatal wudu'i, bisa mencegah sahnya wudu. Tidak sah, kata Imam Baghawi tidak sah. Kok wonten tiyang niku wudu maki enten kotoran di bawah kuku, apa saja bentuknya, tidak sah, kata Imam Baghawi seperti itu. Khilafan ma nasa'a min badani wa huwa al-araqu al-mutajammidu. Sekarang ada khilaf, ada perbedaan, kecuali ketika yang
ada itu merupakan kotoran keringet nggih. Keringet ingkang garing, ndak apa-apa niku. Keringet ingkang garing itu ndak apa-apa. Nah, kemudian pendapat ini juga diperkuat oleh wajah sama bihi fil anwari nggih, oleh Syekh Yusuf bin Ibrahim Ardabili nggih. Jadi kitab Al-Anwar niki karangan Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili itu mengatakan keringet niku boten napa-napa, panjenengan krono patem gawe keringet akhirnya jadi kotoran itu ndak apa-apa. Ndak apa-apa, berasal dari keringet. Yeah. Pun jadi itu khilafiyah di antara para ulama. Sekarang saya rumuskan supaya mudah. Perhatikan ngeten. Niki kotoran di bawah kuku niki ada khilafiyah di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita mengikut yang mana pendapatnya itu harus bijak pula. Artinya pendapat-pendapat ini adalah benar karena beliau juga berlandasan. Imam Ghazali mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku niku ndak apa-apa, niku berdasar juga karena beliau mengomentari hadis Rasulullah niki teng sarahe teng ianae dinukil hadis Rasulullah kana ya'muru bitaklimil adfari wa ramama tahtaha walam ya'murhum bi adati sholati. Nah, jadi diperintahkan untuk memotong kuku kemudian membuangnya, tapi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Lah Imam Ghazali memutuskan sebuah hukum niku yang mengatakan bahwa kotor di bawah kuku niku kan mboten napa-napa, ya. Niku berdasar hadis Rasul niki, mengomentari hadis Rasul niki. Tidak apa-apa, ada dasarnya Imam Ghazali. Lah Imam Ghazali bukan ahli fikih. Kata siapa? Imam Ghazali niku memang terkenal dengan ulama sufi, tapi beliau juga fuqaha. Sebelum menjadi ulama sufi, beliau juga fuqaha, ahli fikih. Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basit, karangan beliau yang terkenal itu fikihnya luar biasa nih beliau. Jadi beliau niku multi talent dalam berbagai ilmu, filsafat, usul fikih, kemudian tafsir mufassir juga, sufi, semuanya menguasai Imam Ghazali dengan karangan-karangan beliau yang begitu banyak sehingga dijuluki dengan Sayyidul Musannifin. Walaupun ada segelintir ulama yang tidak setuju, tapi tobat-tobat dewek nih ceritanya nih, ulama yang tidak setuju nih, kitabnya mau dibakar Imam Ghazali. Imam Ghazali nih kitabnya mau dibakar, Ihya nih. Ketika itu akhirnya niki cerita niki masyhur, kitabnya Imam Ghazali ngarang Ihya niku ajeng dibakar. Nah kemudian suatu ketika ulama pisan niku yang mau bakar niki, akhirnya berikutnya sudah dikumpulkan, berikan fatwa yang punya kitab Ihya dikumpulkan, nggak usah bakar semua karena itu banyak menukil hadis dhaif, katanya seperti itu. Kemudian besoknya sudah mau dibakar, malamnya mimpi ketemu Rasul. Imam Ghazali, kemudian ulama yang mau bakar itu dengan Rasul bertemu. Nah kemudian setelah itu baru Imam Ghazali melapor kepada Rasul. Bagaimana? Ya Rasul, kitab kula niki Ihya niki coba jenengan teliti malih, adakah yang salah? Kok sampai kitab kula niki ngarang ngesen-ngesen ngeten niki sudah kula tirakat riyadhah sudah. Semuanya sudah saya lakukan usaha, kenapa kok mau dibakar ini? Coba jenengan teliti malih. Akhirnya dibuka lembar per lembar oleh Rasul, ternyata kitabnya itu luar biasa. Dihukum akhirnya, dihukum yang mau membakar niku wow. Dicambuk oleh Rasul, saya mau bakar niku. Kemudian dicambuk sama Rasul, bangun, baru sampai bekas bangun niku mimpi badan niku bekas. Akhirnya tobat. Hanya dengan sebab itu dia sangat cinta sekali dengan kitab Ihya. Niku sekelumit cerita dari banyak cerita dari Imam Ghazali. Luar biasa Imam Ghazali ini. Ya, beliau mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku niku tidak apa-apa. Lah niki
bagi mungkin panjenengan yang bekerjanya yang mungkin banyak memungkinkan adanya kotoran itu, entah jadi petani, jadi buruh, jadi nopo lah, mengikut tidak apa-apa, ikut pendapat Imam Ghazali Jamak Imam Zarkasi. Tapi kalau jenengan kepingin ikhtiyat lagi, kepingin lebih hati-hati lagi, maka ya ngikuti pendapat yang lain, Imam Syekh Zainuddin niki, Imam Baghawi, ya. Imam Yusuf niki wau, kemudian ini nggih pendapat-pendapatnya sing disebutkan niki wau. Ngoten nggih. Jadi lebih menghati-hati. Kalau panjenengan umpamanya sudah ngaji, kula kepengen hati-hati, ya silakan, bagus. Nggih. Sangat bagus sekali ketika kula panjenengan niki sangat berhati-hati. Nyuwun sewu, lek kula kiambek pripun kula kiambek niki karena memotong kuku niku adalah sunnah. 1 minggu sekali kula potong. Nggih wau kula potong. Sunnahnya dari mana memotong kuku niku? Nggih. Sunnahnya dari telunjuk. Pun perhatikan lek tangan nggih. Silakan dicatat nggih. Tangan berawal dari telunjuk kanan, jari tengah kanan niki, ya. Kemudian jari manis kanan, kelingking kanan, langsung kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, dilanjutkan jempol kanan. Niki sunah nggih. Nah, mulai dari niki sewu. 1 2 3 niki. Nah, setelah itu niki mudah kan diingat nggih? Mudah nggih? Silakan diterapkan. Ojo syukur diketok kuwi ndreko iku. Berhabis wis ngaji syukur diketok pun yo ngikuti sunah ta. Nggih. Ini parat mungkin bijing kersane ciri-ciri umat Nabi Muhammad niku sing benjing dapat syafaat Rasul nggih sing padang nglampahi sunah. Ndika wis ngetoke sing teratur dinane salah maneh teko endi. Wah iku bahaya. Wis ngaji ngeten iki harus ada bedanya sudah dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Ayo ditata cara motong kukunya yang betul ya. Paham nggih? Niku supaya dapat kesunahan. Bagaimana dengan kaki? Kaki mulai dari ini ibaratkan kaki nggih. Ibaratkan kaki niki mulai dari tangan kaki kanan nggih. Kelingking kanan. Kemudian jari manis kanan. Sekali lagi nih ibaratkan kaki mawon mosok kula larang diangkat kaki niku lho. Jari napa? Kanan, jari tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, jari manis kiri, kelingking kiri, urut. Ini pun dilampahi, monggo hati-hati, lebih steril lagi tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ya pun kemauan untuk keterangan dan pembahasan pada malam hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Nggih. Tatu. Bagaimana ketika wudhu, di dalam anggota wudhu itu enten ingkang tatu, semisal tangan atau kaki. Kalau kaki jenengan tatune dhuwure mata kaki mboten napa-napa, maksudnya sing anggota-anggota wudhu niki teman-teman mari kecelakaan. Ya. Bagaimana nih Bu? Nah, di situ ulama berpendapat bahwa ketika ada saran dari dokter niki ojo dikenangan air kering nggih. Umpamanya seperti itu, maka tidak usah dibasuh. Artinya syaratnya saja.
sesuai syaratnya saja. Nah, itu seperti template mawon. Seperti itu. Itu kalau ada saran dari dokter seperti itu. Tetapi kalau umpamanya tidak ada saran dari dokter, lukanya tidak terlalu parah, itu masih wajib membasuh niku. Jadi ditinggali kering lukanya niku parah apa buatan. Saran dari dokter bagaimana? Kalau umpamanya tambah parah ketika kena air ya basuhnya hanya sebagai isyarah saja. Itu seperti itu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan menarik kemudahan. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan handap? Hindiplas nggih. Hindiplas niku bagaimana? Ditingali keren hindiplas niku tembus napa mboten teng kulit. Kadung hindiplas kang modele niku mboten tembus teng kulit, jelas ndak boleh, ndak sah. Kalau hindiplas ditembus, ansal. Panjenengan bisa teliti sendiri nanti hindiplas kang tembus kang ndi kang mboten tembus. Nah, makanya ditafsir niku. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Tatu niku oh tato. Tak kira tato ya. Tato ya. Niki tato niki bahasane rada anu iki. Ngeten. Tato niku di situ banyak ulama yang mengatakan ketika dia niku baru taubat ya. Baru taubat kemudian tato itu sulit untuk dihilangkan. Menghilangkan itu adalah disetrika. Ya. Niku ndak usah dihilangkan karena di situ mudoroti. Maka orang ini terkategori orang yang dimakfu ketika dia betul-betul taubatan nasuha. Dikhawatirkan ketika dia itu ada tato terus kemudian ada ulama berfatwa, "Riko aja tatoan niku Islam sing oleh gitu." Nah, wi ku kabur maneh ngurung tobat. Nah, ini yang sangat dihati-hati. Makanya fatwa harus bijak. Tidak apa-apa dulu dah. Nggih. Silakan tidak apa-apa. Nanti lama-kelamaan dia akan kerasa. Lama-kelamaan dia akan mendapatkan hidayah yang lebih, kemudian mendapatkan ladatul iman. Oh ternyata ya Allah saya selama ini dosa dan sebagainya. Silakan dihapus apa-apa. Tapi untuk awal kali tidak apa-apa sudah. Apa sudah. Silakan itu udah ulama yang berpendapat dimakfu tidak apa-apa dulu. Karena pertimbangannya adalah pertimbangan untuk bisa memberikan angin segar dulu kepada dia yang bertato niku supaya tidak lari dari pertaubatannya. Wow gede-gedean karir ruwet dah. Tobat beneran dihapus dikit-dikit. Wes orang tobat. Nah iki malah yang dihindari kan seperti itu. Ya, seperti itu paham ya? Gimana? Untuk tato itu sama mau seperti henna ya. Maksudnya zat yang pertama yang menghalangi kita bekas-bekasan itu Betul napa? aku kan memang aneh ya. Kalau bekasan itu biasanya rumah mukti. Ini kimun jelas nih henna ya. Kata-katanya teng kitab nggih henna. Hennain. Hinna nih hati-hati kalau pacar-pacar biasa niku niki beda niku. Produksinya niku beda. Ini karena kan sudah islami kan. Jadi sebelum membuat itu tentunya sudah dikaji secara hukum. Makanya tidak apa-apa. Bon, ya bon, monggo ditutup dengan surah Al-Asr. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.